Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan Guru Gabut. Hari ini saya akan melanjutkan review tentang pertandingan yang fenomenal antara Bapak Dadang Subur alias Dewa Kipas melawan Grandmaster wanita Indonesia Irina Karisma Sukandar. Langsung saja ya. Di sini adalah babak kedua atau pertandingan kedua, dan pecatur favorit kita Dewa Kipas memegang putih dan Mbak Iren memegang hitam. Langsung saja. Putih memulai dengan D4, dibalas dengan hitam kuda F6. Kemudian putih kuda F3, hitam E6. Putih E3, hitam B6, bersiap untuk Vincenzo. Dan Dewa Kipas menggerakkan gajahnya ke peta E2. Langkah ini sepertinya kurang efektif ya, dan tidak sesuai dengan teori pembukaan. Seharusnya untuk gajah ini ditaruh di D3 atau di tempat yang lain tuh mungkin akan patut untuk dipertimbangkan ya, taruh di peta D3. Kemudian hitam menggerakkan gajahnya ke peta B7 Vincenzo, dan putih membalas dengan kuda ke D2. Hitam menggerakkan gajah gelapnya ke E7, bersiap untuk rokade. Putih membalas pion A3. Hitam menggerakkan pion ke C5, mengajak pertukaran pion. Tetapi Dewa Kipas tidak menerima ajakan ini dan menggerakkan pion C4. Lalu dibalas hitam rokade. Dewa Kipas rokade. Dibalas hitam dengan pion D5, mengajak pertukaran di peta pusat ya. Tapi Dewa Kipas tidak menerima pertukaran ini dan menggerakkan kudanya ke peta E5, mengembangkan perwiranya dan memberikan tekanan kepada sayap raja. Lalu dibalas hitam kuda B8 ke peta D7. Dewa Kipas F4 memberi bala bantuan pada kuda. Kalau kita perhatikan, 3 pion milik Dewa Kipas ini cukup kuat. Lalu hitam membalas dengan benteng C8. Kemudian putih gajah F3 berusaha mengembangkan perwiranya. Lalu hitam kuda E4 menaikkan kuda dan mengembangkan serangannya. Dibalas dengan putih pion B3, bersiap untuk melakukan Vincenzo. Dan Mbak Iren sangat cerdik sekali memanfaatkan kesempatan ini dengan menaikkan kuda D7 ke peta F6. Dan tentu saja sesuai prediksi, Dewa Kipas menggerakkan gajahnya ke B2. Lalu Mbak Iren melakukan kuda pukul kuda, dibalas menteri pukul kuda, dan Mbak Iren menaikkan kudanya lagi ke peta pusat atau peta sentral di peta E4 ster.
Lalu Menteri Dewa Kipas naik ke petak D3. Dibalas Mbak Iren dengan pion F6 mengusir kuda. Dan Dewa Kipas menggerakkan kudanya ke petak G4. Lalu dibalas dengan Mbak Iren, Menteri ke petak E8, berusaha mengembangkan menterinya dan bersiap untuk menyerang sayap raja. Lalu Dewa Kipas menggerakkan benteng A1 ke petak C1. Dan tentu saja Mbak Iren menggerakkan atau menaikkan menterinya ke petak G6 untuk mengembangkan serangannya. Lalu Dewa Kipas menggerakkan pion ke H3, memberikan bantuan ke kuda mungkin niatnya, tapi di sini merupakan langkah yang kurang tepat karena bisa pada saat pion maju ke H3 ini kuda atau petak gelap itu menjadi lemah. Petak gelap dari Dewa Kipas ya itu menjadi lemah. Lalu dibalas Mbak Iren dengan benteng F8 ke D8, memberikan tekanan kepada petak sentral di lajur D. Lalu lagi-lagi Dewa Kipas pecatur favorit kita ini menggerakkan langkah yang cukup unik, yaitu menggerakkan rajanya ke petak H2. Entah apa yang terjadi, mungkin karena nervous atau apa, saya juga tidak tahu. Lalu dibalas oleh Mbak Iren dengan sangat cantik, yaitu menggerakkan pion ke H5 mengusir kuda. Dan lagi-lagi pecatur favorit kita, sang Dewa Kipas, melakukan langkah yang fatal, yaitu menggerakkan pion F ke F5 menyeter. Tapi di sini memberikan kesempatan pada hitam untuk melakukan sekak menggunakan gajah gelap milik hitam. Sangat fatal sekali. Kenapa kok pion F4 ini dimajukan ke F5? Entah apa yang terjadi, atau mungkin nervous, saya juga nggak tahu. Kemudian tentu saja dibalas dengan Mbak Iren, pion pukul pion mengancam kuda, dan kuda Dewa Kipas lari ke petak F2. Pada saat kuda lari ke petak F2, langsung kesempatan yang tidak disia-siakan oleh Mbak Iren, yaitu dengan menggerakkan gajah gelapnya ke petak D6 dan sekak. Tentu raja berlari ke petak G1. Lalu Mbak Iren menggerakkan menterinya ke petak G3. Di langkah berikutnya memberikan ancaman skakmat. Untuk mengatasi ini, Dewa Kipas terpaksa melakukan atau memakan kuda milik Mbak Iren. Jadi di langkah ini kuda pukul kuda untuk membuat jalur pelarian jika disekak ke petak H2 oleh hitam. Dan tentu saja Mbak Iren memakan kuda milik Dewa Kipas ini dengan pion dipukul pukul kuda E4. Dan di sini jelas di langkah berikutnya Mbak Iren akan unggul 1 perwira. Kemudian Dewa Kipas menyelamatkan menterinya ke petak D2. Tentu saja Mbak Iren langsung sikat gajah di F3 karena gratis. Dan Dewa Kipas dalam keadaan ini sangat terjepit sekali dan melakukan langkah penyelamatan dengan menutup lajur Vincenzo gajah terang milik hitam, yaitu menggerakkan pion D4 ke D5. Tetap saja sekak tidak akan terhindarkan dan Mbak Iren menyekak ke petak H2 dengan menteri sekak. Raja tidak punya pilihan lain selain bergerak ke petak F2, dan Mbak Iren
melakukan sekak lagi dengan Menteri pukul pion sekak. Di sini pecatur favorit kita Dewa Kipas mengakui kekalahannya dan terlihat sangat jauh sekali perbandingannya ya. Di sini perwira dari Mbak Iren masih 5, sedangkan perwira Dewa Kipas tinggal 4. Dan jika pertandingan ini diteruskan, maka akan menjadi perlawanan yang sia-sia belaka. Coba kalau kita teruskan, pada saat disekak Dewa Kipas lari ke petak E1, tentu saja akan disekak menggunakan gajah gelap ke petak G3 sekak. Dan jika ditutup menteri seperti ini, maka hitam pasti tidak akan ragu-ragu lagi untuk melakukan pengaduan, dan sekak pasti dimakan dan dimakan. Dilihat di sini perwira hitam ada 3, putih cuma 2. Bagaimana dengan simulasi yang lain jika tidak ditutup dengan menteri? Misalnya ditutup, raja hitamnya lari ke petak D1, tentu menteri akan pukul benteng. Nah, di sini maka akan semakin jauh lagi kekalahan atau jarak jumlah perwiranya. Untuk itu pada saat di langkah ini Dewa Kipas mengakui kekalahannya. Demikian para insan catur, review dan analisis dari Guru Gabut. Jika ada salah ucap atau penyebutan notasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Nantikan video selanjutnya. Salam Kenuna Sumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.